Surat, yang terletak di negara bagian Gujarat, India, adalah salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat dan paling dinamis di negara itu. Dikenal sebagai Diamond City of the World dan Silk City of India, Surat memiliki peran penting dalam industri berlian dan tekstil, tidak hanya di India, tetapi juga secara global. Surat memiliki sejarah panjang sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan sejak abad ke-16. Kota ini pernah menjadi salah satu pelabuhan utama selama era kolonial Portugis dan Inggris. Keberadaannya di tepi sungai Tapi membuatnya strategis untuk perdagangan internasional, terutama di masa lalu. Warisan arsitektur kota ini masih bisa dilihat dari bangunan-bangunan tua seperti Old Fort, yang dibangun oleh Sultan Gujarat pada abad ke-16, serta masjid dan kuil bersejarah yang mencerminkan keragaman budaya dan agama di kota ini. Salah satu keunikan Surat adalah dominasinya dalam industri pemotongan dan pemolesan berlian. Sekitar 90% berlian dunia yang dipotong berasal dari Surat. Kota ini menjadi rumah bagi ribuan unit kecil dan besar yang bergerak di sektor ini, serta jutaan pekerja terampil yang menjadikan industri berlian sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Selain itu, Surat juga dikenal sebagai pusat industri tekstil terbesar kedua di India setelah Mumbai. Kota ini menghasilkan kain sutra, katun, dan sintetis yang diekspor ke seluruh India dan mancanegara. Pasar tekstil seperti Ring Road, Sahara Darwaja, dan Bombay Market adalah pusat perdagangan grosir yang ramai setiap harinya. Dalam beberapa dekade terakhir, Surat mengalami transformasi pesat. Infrastruktur kota berkembang dengan cepat, termasuk pembangunan jalan bebas hambatan, jembatan modern, serta sistem transportasi publik yang semakin efisien. Kota ini juga dikenal dengan manajemen kebersihan dan tata kotanya yang baik, bahkan pernah masuk dalam daftar kota terbersih di India. Proyek-proyek masa depan, seperti pengembangan Surat Diamond Bourse, bursa berlian terbesar di dunia, dan pembangunan metro, semakin mengukuhkan posisi Surat sebagai kota metropolitan masa depan. Penduduk Surat terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Masyarakatnya dikenal ramah dan berjiwa wirausaha. Kuliner lokal seperti loko, surti undiyu, dan gari kue tradisional menjadi bagian dari daya tarik budaya kota ini. Surat bukan sekadar kota industri, ia adalah simbol dari kerja keras, inovasi, dan semangat wirausaha masyarakat India. Dengan kombinasi antara warisan budaya yang kaya dan visi pembangunan yang modern, Surat terus bersinar sebagai salah satu kota paling menjanjikan di India. Meskipun Surat dikenal sebagai kota yang berkembang pesat dan menjadi simbol kesuksesan industri, kota ini juga memiliki sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Di balik kemilau berlian dan indahnya kain sutra, terdapat tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang masih membayangi kehidupan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi Surat yang luar biasa tidak dinikmati secara merata oleh seluruh penduduknya. Sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan pengusaha besar di sektor berlian dan tekstil, sementara ribuan pekerja di sektor ini masih hidup dalam kondisi yang rentan. Banyak dari mereka berasal dari desa-desa miskin di negara bagian tetangga seperti Bihar, Odisha, dan Uttar Pradesh. Pekerja ini seringkali tinggal di pemukiman kumuh yang padat, tanpa akses layak ke sanitasi, air bersih, atau layanan kesehatan. Ketimpangan ini menciptakan jurang sosial yang lebar antara kelas pekerja dan kalangan elit bisnis kota. Sektor pemotongan berlian dan tekstil, meskipun memberikan lapangan kerja besar, juga sering dikritik karena kondisi kerja yang keras. Banyak buruh harus bekerja berjam-jam dalam ruangan tertutup dengan ventilasi buruk, upah rendah, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Isu pekerja anak dan tenaga kerja informal juga menjadi sorotan. Meski pemerintah telah mengeluarkan regulasi, praktik ini masih ditemukan di beberapa unit kecil yang tidak terdaftar dan sulit diawasi. Industri tekstil di Surat menyumbang polusi air dan udara yang signifikan. Limbah kimia dari pabrik-pabrik tekstil sering dibuang ke sungai Tapi tanpa pengolahan yang memadai, mencemari sumber air dan membahayakan ekosistem sungai. Udara kota juga menghadapi beban polusi dari lalu lintas yang padat dan aktivitas industri yang intensif. Meski Surat memiliki reputasi sebagai kota bersih, di beberapa area industri, kualitas udara dan air masih menjadi masalah besar. Surat juga dikenal rawan banjir, terutama saat musim hujan dan limpasan air dari bendungan Ukai. Salah satu tragedi terbesar terjadi pada tahun 2006,
saat banjir besar melumpuhkan kota, menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu mengungsi. Infrastruktur drainase kota masih belum cukup tangguh menghadapi cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Sebagai pusat perdagangan berlian dan tekstil yang besar, Surat tidak luput dari bayang-bayang ekonomi bayangan dan penyelundupan. Kasus pencucian uang, penghindaran pajak, dan keterkaitan dengan jaringan kriminal internasional sempat mencuat dalam beberapa kasus investigatif di masa lalu. Pemerintah lokal dan pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, termasuk investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan, regulasi ketat industri, serta program kesejahteraan sosial. Namun, kerjasama antara pengusaha, masyarakat sipil, dan pemerintah masih menjadi kunci dalam mengatasi sisi gelap pertumbuhan yang tidak merata. Surat memiliki potensi besar untuk menjadi kota masa depan India, tetapi kesuksesan sejati hanya akan tercapai jika pembangunan dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya membangun gedung-gedung tinggi, tetapi juga kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warganya. Surat tidak hanya menyimpan kisah sukses ekonomi dan pertumbuhan industri, tetapi juga mencerminkan potret kontras dalam tatanan sosial masyarakatnya. Di kota yang dihuni lebih dari 6 juta jiwa ini, muncul berbagai bentuk ekstremitas sosial yang membentuk wajah masyarakat Surat hari ini, mulai dari kekayaan yang mencolok hingga kemiskinan ekstrim, dari kehidupan mewah para elit hingga realitas keras kaum migran harian. Surat dikenal sebagai kota dengan banyak miliuner, terutama dari sektor berlian dan tekstil. Di kawasan seperti Vesu dan Piplot, berdiri megakompleks perumahan mewah, restoran fine dining, dan pusat perbelanjaan kelas atas yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Namun, tak jauh dari sana, di pinggiran kota atau bahkan di bawah jembatan dan rel kereta, hidup para buruh migran yang tidur di bilik sempit, tanpa sanitasi layak. Mereka bekerja 12 hingga 14 jam sehari, sebagian tanpa kontrak resmi, dan kerap dikorbankan demi efisiensi produksi. Kontras ini melahirkan masyarakat ekstrim, yang satu hidup dalam kelimpahan digital, yang lainnya berjuang bertahan hidup dengan upah harian. Seperti banyak kota besar di India, Surat juga memiliki sejarah ketegangan antar komunitas, terutama yang terkait dengan agama dan identitas politik. Meskipun secara umum kota ini damai, namun beberapa kelompok masyarakat menunjukkan kecenderungan ekstremis, baik dalam bentuk intoleransi agama, nasionalisme berlebihan, maupun politik identitas yang memecah belah. Media lokal dan laporan independen pernah menyoroti kelompok-kelompok kecil yang memanfaatkan fanatisme agama atau etnis demi kepentingan politik. Ini sering memuncak dalam bentuk ujaran kebencian, kekerasan sporadis, atau pemboikotan ekonomi terhadap kelompok tertentu, yang seluruhnya merusak citra kota yang seharusnya inklusif. Di sisi lain spektrum, masyarakat kelas atas di Surat dikenal juga dengan gaya hidup mewah dan konsumtif. Acara pernikahan bisa bernilai miliaran rupiah, pesta perhiasan dan liburan ke Eropa menjadi status simbol, dan anak muda kalangan elit kerap hidup dalam gelembung digital yang jauh dari kenyataan sosial di sekitar mereka. Fenomena ini menciptakan ketimpangan budaya, di mana sebagian penduduk hidup dalam dunia penuh kemewahan dan modernitas, sementara sebagian lainnya bahkan tak memiliki akses internet atau pendidikan dasar yang layak. Surat menjadi rumah bagi lebih dari 60% tenaga kerja migran dari berbagai penjuru India. Kota ini sangat bergantung pada tenaga mereka, namun pada saat yang sama, para migran ini kerap dipandang sebelah mata, dan bahkan mengalami diskriminasi sosial. Selama pandemi COVID-19, masyarakat menyaksikan wajah ekstrim kota ini ketika ribuan pekerja migran harus berjalan kaki ratusan kilometer ke kampung halaman karena tidak mampu bertahan tanpa upah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan bahkan nyawa. Masyarakat Surat adalah gambaran mikro dari India modern, kota yang sedang berlari menuju masa depan digital, tetapi masih dibebani oleh persoalan sosial yang akut dan ekstrim. Kontras ini bukan hanya masalah kebijakan, melainkan juga soal kesadaran kolektif. Apakah kemajuan akan membentuk masyarakat yang lebih adil dan manusiawi? Atau justru memperluas jurang antara mereka yang memiliki dan yang tidak? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seperti apa wajah Surat dan India dalam dekade mendatang. Di balik gedung-gedung pencakar langit, kawasan bisnis mewah, dan pusat perbelanjaan modern,
kota Surat menyimpan realitas lain yang jauh dari sorotan wisata dan bisnis kehidupan masyarakat kumuh. Kawasan-kawasan ini menjadi tempat tinggal bagi ratusan ribu orang yang menjadi tulang punggung ekonomi kota, namun hidup dalam kondisi yang nyaris tak layak. Masyarakat kumuh di Surat tersebar di berbagai penjuru kota, terutama di dekat kawasan industri, stasiun, sungai, dan rel kereta api. Banyak dari pemukiman ini tidak memiliki izin resmi atau status legal, menjadikannya rentan terhadap penggusuran sepihak tanpa ganti rugi. Daerah seperti Udna, Limbayat, Katargam, dan Faraca merupakan contoh tempat di mana kontras sosial tampak jelas. Satu sisi dihuni oleh pekerja industri dalam gubuk-gubuk seng dan plastik, sementara tak jauh dari sana, bangunan komersial dan perumahan elit berdiri megah. Warga di kawasan kumuh sering kali tinggal di rumah-rumah sempit berukuran 2 kali 3 meter yang dihuni oleh 5-7 orang. Akses air bersih terbatas dan hanya tersedia di jam-jam tertentu. Fasilitas sanitasi sangat minim, banyak keluarga harus berbagi satu toilet umum atau bahkan buang air di ruang terbuka. Drainase buruk dan pembuangan limbah sembarangan menyebabkan banjir kecil kerap terjadi saat hujan, yang kemudian memicu penyebaran penyakit seperti demam berdarah, tifus, dan diare. Layanan kesehatan tidak mudah dijangkau, dan pendidikan formal bagi anak-anak di kawasan ini sangat terbatas. Anak-anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan kumuh Surat seringkali putus sekolah sejak dini dan terpaksa ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka menjadi bagian dari tenaga kerja murah di unit-unit kecil pemolesan berlian atau konveksi rumahan, di mana hak-hak buruh nyaris tidak berlaku. Tanpa pendidikan dan perlindungan sosial yang layak, generasi muda di kawasan ini terancam masuk dalam lingkaran kemiskinan yang berulang, mewarisi nasib yang sama dengan orang tua mereka. Pemerintah Kota Surat telah berupaya menangani permasalahan kawasan kumuh melalui berbagai program, seperti rehabilitasi permukiman, penyediaan rumah susun, dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas. Namun, keberhasilan program-program ini masih belum merata. Banyak warga yang enggan dipindahkan ke rumah susun karena jauh dari tempat kerja dan kurangnya akses terhadap fasilitas ekonomi sehari-hari. Di sisi lain, minimnya transparansi, korupsi tingkat lokal, dan kurangnya partisipasi warga membuat program perbaikan sering tidak tepat sasaran. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, masyarakat kumuh Surat menunjukkan ketahanan luar biasa. Mereka bekerja keras, membentuk komunitas solidaritas, dan menciptakan kehidupan dari puing-puing keterbatasan. Banyak LSM lokal juga hadir membantu dalam bentuk pendidikan alternatif, pelatihan keterampilan, hingga layanan kesehatan dasar. Kisah masyarakat kumuh Surat bukan sekadar cerita tentang kemiskinan, tetapi juga tentang ketabahan, perjuangan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Surat adalah kota dengan dua wajah, satu yang bersinar terang oleh berlian dan tekstil, dan satu lagi yang tersembunyi dalam bayang-bayang pembangunan. Untuk menjadi kota yang benar-benar modern dan manusiawi, Surat harus mengakui dan merangkul warganya yang paling rentan, bukan hanya demi keadilan sosial, tetapi demi kemajuan yang sejati dan berkelanjutan.